money and don't give two I'm on shits. the floor. I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance if you want more. Halo, ketemu lagi dengan saya Rati Haswi, bakalan nemenin 30 menit kamu dalam acara Komunitas Asik. Sebuah program acara yang berisi tentang komunitas-komunitas yang menarik dan beda yang ada di Indonesia. Sobat, pernah dengar nggak sih manusia patung yang ada di dunia? Saya punya loh liputannya untuk sobat. Biar nggak penasaran, ini dia liputannya. Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya, patung biasa dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan seringkali mahal, terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit. Di masa lalu, patung dijadikan sebagai berhala, simbol Tuhan atau dewa yang disembah. Tapi seiring dengan makin rasionalnya cara berpikir manusia, maka patung tidak lagi dijadikan berhala, melainkan hanya sebagai karya seni belaka. Ada beberapa patung di Jakarta yang memiliki syarat makna. Misalnya, patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang dibangun untuk menyambut para atlet peserta Asian Games keempat tahun 1962. Kedua, ada patung Arjuna Wijaya atau patung Astabrata. Astabrata itu meliputi falsafah bahwa hidup harus mencontoh bumi, matahari, api, bintang, samudera, angin, hujan, dan bulan. Selanjutnya ada patung Dirgantara. Patung Dirgantara ini dibuat untuk menampilkan keperkasaan dan kekuatan Angkatan Udara bangsa Indonesia. Keempat, terdapat patung pahlawan. Patung ini dibuat untuk memberi penghargaan pada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dilambangkan dengan seorang laki-laki yang memakai caping, menyandang senapan, dan meminta restu pada wanita yang di sisinya untuk maju ke medan perang. Terakhir ada patung pemuda membangun. Patung ini dibuat sebagai penghargaan untuk pemuda dan pemudi dalam keikutsertaannya pada pembangunan Indonesia. Mereka ini adalah salah satu seniman sejati yang mampu menghabiskan berjam-jam dalam berimprovisasi atau berpantomim. Kebanyakan dari mereka mungkin adalah pengangguran atau malah mahasiswa. Dan dari mereka banyak yang menggunakan tubuh mereka sebagai tempat berekspresi. Sepertinya mereka telah menanggalkan urat malunya demi seni. Kemungkinan mereka berasal dari jurusan seni yang mengekspresikan semuanya di jalanan ramai. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Check him out. Gotta keep them separated.
separated. Did you know, begitu banyak hal yang dianggap biasa, sebetulnya memiliki keunikan yang menarik luar biasa. Did you know, begitu banyak hal-hal yang dianggap kecil di sekitar kita, tapi sebetulnya begitu berarti dalam kehidupan kita. Did you know? Setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat hanya di Ini TV. Halo, kami dari Gamawan. Saksikan kami di www.initv.net. Televisi internet pertama di Indonesia. Halo Netiviers, kita dari Simple Day. Saksikan terus www.initv.net, televisi internet pertama di Indonesia. Hello, kami dari Mesa. Saksikan kami di www.initv.net. Televisi internet pertama di Indonesia. Halo Nitivers, kita dari False. Saksikan terus Ini TV, televisi internet pertama di Indonesia. Mengupas tema-tema penting, mendengarkan ketulusan hati, dan menggali pengalaman. Para narasumber yang menginspirasi semakin menarik ketika dibawakan dengan ringan dan sesekali mengundang tawaria. Seperti itulah Adem Show, Abdel, dan Marsi Show. Menyapa Anda Initivers setiap hari dalam sepekan. Kalau saya dia orang yang belum pernah traveling dalam arti kata seperti Mbak Dina ya. Asalnya kita juga bukan backpacker gitu. Backpacker ya pertama kali ya waktu berangkat 4 tahun yang lalu itu. Hadir dalam konsep radio seperti janji Abdel dan Marsi. Bersama Abdel dan juga Marsi, Yang selalu bikin suasana hati Anda tambah adem. Adem Show akan selalu membuat hati Anda tambah adem. Asyiknya menikmati berbagai jenis musik, pop, reggae, rock, Melayu, bahkan oldies, semuanya ada di sini. Seperti bunyi sebaris lirik dari grup tenar asal Yogyakarta, Shaggy Dog. Mari tuangkan air minum dan kebebasan. Nah, demikian pula di sini. Mari tuangkan segala kreativitas dan nikmati berbagai genre musik di Serenada. Setiap Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu hanya di Ini TV. Mari melihat bagaimana alam semesta mengajarkan. Mari belajar bagaimana sesama manusia mencontohkan.
Kesamaan antara kata dan tindakan membuat banyak sosok patut diteladani. Semangat dan pemikiran mereka yang cerahkan ada di INI TV. Dalam Inspiring People, setiap Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. It's always been about me, myself, and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I had a love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Di segmen kita kali ini, saya mau ngebahas tentang komunitas yang unik, tapi malah dijadiin profesi sama mereka. Kira-kira komunitas apa sih yang menarik dan dijadiin profesi bagi mereka itu? Ini nih liputannya. Awalnya, laki-laki yang berdomisili di Cibinong ini bekerja sebagai asisten terapis herbal. Namun ketika sang terapis meninggal, ditutuplah klinik tersebut. Praktis Idris menganggur dalam kesehariannya, hingga ia menonton satu tayangan di televisi tentang kota tua. Sejak itulah dia memutuskan untuk mengadu nasib di ibu kota. Waktu dia melihat kota tua di TV begitu rapi, sepi, dan teratur. Namun pada kenyataannya sudah banyak pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Ya karena Idris memang memutuskan berangkat ke ibu kota sebagai pedagang aksesoris, ia pun pesimis. Berbekal 500.000 uang yang didapatnya dari tempat kerja dulu, dia malah pesimis dan putus asa tidak bakal bersaing dengan pedagang-pedagang yang banyak itu. Akhirnya dia duduk-duduk di bawah pohon dan melihat segerombolan anak SMA yang ingin berfoto dengan meriam. Idris hanya tersenyum melihatnya karena aneh. Tapi dari situ dia malah mendapat ide untuk menjadikan dirinya sebagai objek foto. Maka sejak itulah dia memutuskan untuk menjadi manusia batu. Komunitas yang berdiri 1 April 2013 ini hanya beranggotakan 10 orang saja, yang salah satunya terdiri dari pejuang 45, Noni Belanda, tentara peta, Bung Hatta, polisi, Bung Karno, dan masih banyak lainnya. Banyak yang bilang 10 orang bukanlah sebuah komunitas. Tapi Idris berpendapat, sebagai komunitas yang jarang dan langka, dirinya ingin komunitasnya lebih eksklusif. Ketika ditanya tentang kehadiran sosok Noni Belanda, begini jawabannya Mas Idris. Sebetulnya yang berkarakter Noni Belanda itu kan memang dia bersungguh-sungguh ya, dia bersungguh-sungguh ingin menjadi manusia patuh seperti saya ini. Nah, akhirnya Pak saya yakin bahwa kalau ada salah satu anggota saya wanita, pasti akan lebih unik lagi. Nah, makanya saya dukung betul ya ketika dia meminta untuk menjadi manusia patuh. Dalam setiap undangan keluar, terkadang banyak klien yang meminta macam-macam. Ada yang menyuruh jadi pejuang 45 seperti yang ini, kostum gladiator, Cleopatra, mumi, dan rock and roll.
Menurut Idris, modalnya memang besar, sekitar 800 ribuan. Tapi sebenarnya Idris menggunakan properti yang dia miliki dan mengecatnya dengan pilox atau cat semprot. Dirinya yang menjadi manusia patung dengan karakter pejuang 45 bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan survei yang dilakukannya sendiri di kawasan Museum Fathahillah. Banyaknya orang yang berfoto dekat meriam memberikannya ide untuk mendandani dirinya layaknya pejuang yang tengah berjuang di medan perang. You're on the hardest ticket now. Yeah, we're gonna party like it's 30-12 tonight. Idris menganggap uang sebagai bonus karena di setiap dirinya menjadi manusia batu di halaman Museum Fathahillah dari jam 1 hingga jam 6 berhasil mendapatkan 200 ribu. Sementara untuk penampilan di luar dipatok harga untuk durasi 4 jam sekitar 400 ribu. Nah, kalau untuk tampil di sini, saya mulai kerja itu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Paling tidak itu 200 ribu saya dapatkan. Tetapi ketika ada panggilan keluar, itu untuk memanggil saya dengan durasi 4 jam, itu 400 ribu. Ngomongin soal pejuang 45, beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sekedar ngingetin aja sih, yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Nah, Idris dan teman-temannya ingin melestarikan budaya Sumpah Pemuda itu, salah satunya dengan berkostum pejuang. Idris, sang ketua sekaligus pendiri komunitas ini, memiliki pengalaman menarik. Bukan tampil di ratusan fans, melainkan dapat berfoto dengan idolanya. Setiap hari saya selalu menemukan pengalaman yang menarik. Tetapi dari sekian banyak pengalaman, ada 4 momen yang saya anggap itu bisa memacu saya untuk lebih semangat lagi menjadi manusia batu. Jadi saya pernah difoto dan berfoto bersama dengan Kapolda Jawa Tengah. Saya pernah berfoto bersama dengan Pangdam Sriwijaya. Saya pernah berfoto dengan Bapak Ruth Sitompul. Dan yang paling saya berkesan, bukan saya yang minta foto, tetapi grup boyband Smash lah yang minta foto dengan saya. Jadi 4 momen itu membuat saya semangat.